Saudara-saudara, renungan firman Tuhan pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2025, Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Tema mencapai tujuan. Di dalam kehidupan ini pasti ada hal yang selalu kita ingat-ingat. Pengalaman manis juga pahit. Tetapi ada satu hal yang harus kita tidak boleh lupakan, yaitu Tuhan. Seringkali manusia begitu gampang melupakan Tuhan, apalagi saat keadaan mereka baik dan menyenangkan. Seperti yang dikatakan, umatku melupakan aku sejak waktu yang tidak terbilang lamanya. Namun sesungguhnya yang harus kita lupakan adalah pengalaman pahit, kegagalan, dan kesalahan-kesalahan di masa lalu. Kita bisa belajar dari Rasul Paulus yang memiliki masa lalu yang hendak ia lupakan. Sebelum ditangkap oleh Tuhan Yesus, Paulus yang sebelumnya bernama Saulus adalah penganiaya jemaat. Ia sangat antipati terhadap orang-orang Kristen. Namun sejak bertemu Yesus, hidup Paulus diubahkan. Alkitab menyatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Itulah sebabnya Paulus bertekad melupakan masa lalunya yang kelam. Sebagai orang percaya, kita pun harus melakukan hal yang sama, mengunci pintu masa lalu dan tidak mengingatnya lagi. Adalah percuma mempersalahkan diri dan terus-menerus menyesali semua keadaan yang sudah terjadi. Yang perlu kita lakukan adalah belajar dari keadaan itu dan bertekad untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Mari gunakan seluruh kekuatan kita menuju keberhasilan bersama Tuhan. Mungkin kita gagal di masa lalu, lupakan itu. Pikirkanlah langkah di depan kita. Jika kita senantiasa mengarahkan tujuan kepada Kristus, kita akan mengalami kemuliaan bersama Dia. Paulus telah melakukan banyak hal bagi Tuhan, tetapi dia tidak menganggap dirinya telah mencapai semuanya. Saat di penjara pun dia tetap ingin lebih mengenal Tuhan dan mengerjakan segala yang Tuhan ingin ia lakukan. Ia tidak pernah menghiraukan situasi dalam hidupnya. Sekalipun penderitaan dan aniaya karena nama Tuhan harus dialaminya. Mungkin kita berkata, saya bukan Paulus, saya tidak bisa seperti dia. Kita tidak perlu menjadi Paulus. Tuhan ingin kita lakukan apa yang dapat kita lakukan bagi kemuliaan-Nya. Jangan terpaku masa lalu. Harus fokus ke depan sebagai pengikut Kristus. Memiliki kesungguhan dalam iman. Iman yang sejati akan terlihat dalam kerinduan untuk semakin mengenal Kristus dan bertumbuh di dalamnya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, oleh pertolongan-Mu jadikanlah kami menjadi teladan dalam seluruh hidup. Mampukan kami untuk fokus mencapai tujuan, mencapai kebersamaan dengan Tuhan dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang memberkati kami, memberkati pendengar sabda-Mu. Kami belajar dari firman, dan biarlah firman ini mendapat tempat dalam hati kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Saya Pendeta Yuliana A. Ambo.